Yang saya hormati Bapak Pengawas Perguruan SMP Negeri 2, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2, yang saya hormati Bapak Komite SMP Negeri 2, yang saya hormati Bapak Ibu wali, orang tua siswa SMP Negeri 2 yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk berbicara dan untuk mensosialisasikan apa-apa program SMP Negeri 2 ke depan yang pada hari ini kita adakan pertemuan orang tua. Jadi perlu dilaporkan Pak Pengawas dengan komite bahwa yang hadir pada hari ini adalah wali siswa kelas 7, jadi siswa baru yang baru tergabung di SMP Negeri 2. Selamat datang semua Bapak Ibu di SMP Negeri 2. Inilah SMP Negeri 2, tempat ke depan anak-anak kita, dan program-program ke depan tentang bagaimana anak-anak kita itu kita akan paparkan sebentar. Mungkin untuk pertama kali ini mari kita sama-sama membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2. Dengan ini disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tahiyat ini kita panjangkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya yang ada hentinya diberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini guna mengikuti beberapa agenda yang telah kita rencanakan untuk kebaikan peserta didik ke depan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa kebenaran buat kita semua. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Pengawas, yang sama saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa baru ya, juga Bapak Ibu guru dan staf SMP Negeri 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu wali orang tua siswa. Selamat datang di sekolah kami dan terima kasih telah mempercayakan anak-anak kita untuk bersekolah di sini. Adapun kegiatan kita hari ini adalah hari ini seperti yang telah disampaikan tadi Pak Guru, bahwa kita akan mensosialisasikan apa saja rencana-rencana kita ke depan untuk anak-anak kita dan mensosialisasikan kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah ini mungkin kurang lebih aturan-aturannya yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar karena nanti akan dipaparkan sendiri dengan Wakase. Cuma saya
sepakati, kami Bapak Ibu guru di sini meminta kerjasamanya Bapak Ibu di rumah ya, karena sama-sama kita ketahui anak-anak kita percayakan bersekolah di sini mulai pukul 7.30 paling lambat sudah ada di sekolah. Bapak Ibu, kalau boleh sebelumnya itu sudah ada di sana. Sebelum kita beraktivitas belajar mengajar kelas, ada dulu kegiatan sebelumnya. Jadi ini Bapak Ibu, sebagaimana hebatnya pun peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita ini, kalau tidak ada kerjasama Bapak Ibu di rumah, itu hanya slogan semata ya. Jadi tidak usah kita perlu di sekolah pukul segini, anak-anak harus hadir jam begini. Kalau tidak ada di rumah juga memperhatikan, tidak ada gunanya aturan di sekolah. Jadi supaya ini menjadi perhatian untuk kita semua ya. Tujuannya ini Bapak Ibu, jadi anak-anak tak juga ke depan. Jadi kontrol ini anak setelah dia tiba di rumah. Tanya di anak belajar apa kita di sekolah lah. Karena nanti ini ke depan akan ada grup-grup tersendiri ya yang awal kelasnya. Itu juga kita belum tahu Bapak Ibu ya. Bagaimana supaya bisa dikontrol anak-anak. Jangan sampai kita ketahui sama-sama Bapak Ibu, tidak sedikit kejadian di luar sekolah itu anak-anak di kegiatan lain. Yang kita khawatirkan itu jangan sampai anak-anak pamit ke sekolah, tahu-tahunya tidak sampai. Atau sudah pulang sekolah, mama, bapak, terlambat tak pulang kan? Karena ada kegiatan di sekolah, padahal tidak ada. Jadi itu bagusnya Bapak Ibu, kalau ada di kontak dengan guru, ya, seperti itu. Terus ke depan ini akan ada kegiatan pengembangan bakatnya anak-anak. Insyaallah Bapak Ibu, kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana memperlakukan peserta didik kita agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan kita harus kerjasama Bapak Ibu. Terus jangan juga terlalu mudah menerima laporan dari anak-anak. Dan biasanya seperti itu ya. Temanku di sekolah mama begini. Dia belum sampaikan sama gurunya di sekolah sudah melapor di rumah. Jadi Bapak Ibu ketika kita menerima laporan seperti itu, konsultasi langsung sama gurunya. Jadi jangan langsung menunjuki anak yang dituju anak-anak. Karena di sekolah kita ini ada berbagai peraturan yang harus kita sepakati. Kembali Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memasukkan di sekolah ini, mempercayakan sekolah ini untuk mendidik anak Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu siap mengikuti segala aturan yang ada di sekolah kita. Nah itulah Bapak Ibu yang perlu kita sepakati. Ya, oke Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kami minta kedua dari masukan-masukan dari Bapak Pengawas dengan diri di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan dalam jumpa kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa
lingkungan dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rabu Maja Berbulan umat Allah Subhanahu dan kita berdoa dari dalam Allahumma berikan terima kasih Bapak Ibu Wakasek dan Pak Ustaz, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Dirjen yang khusus Bapak Ketua Komite menjadi di rumah, Bapak Ibu, Bapak Ibu yang hadir yang ada pertimbangan doa. Pada tahun ini semua sekolah memasuki babak baru. Maksud saya adalah hampir semua sekolah memasuki babak baru dengan diterapkannya, diimplementasikannya kurikulum baru. Sekolah yang siap bisa menjadikan kurikulum mereka itu pada waktu mulai dari dulu sampai kelas 9. Nanti pada waktu siap, buat saya hanya kelas 10. Kalau itu dan beberapa tahun lalu bagi kelas 10 dan kelas 8. Bapak Ibu, kurikulum mereka itu dimunculkan dalam rangka mencapai visi pendidikan diinginkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di visi pendidikan itu disebutkan mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, berdaulat. Selanjutnya ada cara beriman, bertakwa, bermulia, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak dan Ibu nanti akan mulai hari ini ya, Bapak Ibu akan menentukan atau akan berhadapan dengan penerapan kurikulum mereka yang kebanyakannya anak-anak menggunakan Android. Jadi saya yakin bahwa Bapak tidak akan kali-kali kalau misalnya anak-anak ingin memiliki HP Android, karena salah satunya misalnya ujian itu dilaksanakan berbasis Android, berbasis internet. Kemudian banyak pelajaran-pelajaran, materi-materi yang mereka butuhkan yang mereka peroleh dari internet. Hanya tidak sekedar begitu ya. Diharapkan Bapak dan Ibu tidak sekedar mewujudkan keinginan anak-anak itu untuk memiliki HP Android, tetapi memantau penggunaannya, yang memantau penggunaannya. Karena sudah banyak kita dengar hal-hal terjadi gara-gara HP.
anak-anak kecanduan nonton bermain game, banyak nonton apa-apa yang mereka suka di internet, di HP itu, sampai lupa makan, lupa minum, lupa hidup. Itu sudah banyak, sudah ada semua kejadian. Tahun lalu di Manding itu ada anak-anak yang sampai meninggal dunia gara-gara vibrasi karena itu ya, sepanjang hari sampai malam bermain HP itu, lupa makan, lupa minum. Gak apa-apa ya, karena itu dibutuhkan, karena HP dibutuhkan oleh anak-anak kita. Gak apa-apa mereka miliki, diberikan, tetapi perlu pemanfaatannya hanya untuk mereka belajar dan belajar. Nah, selanjutnya itu diperbolehkan membuka namanya aplikasi Kementerian itu namanya PNN itu, tetapi saya kira hari ini sampai hari ini belum banyak siswa yang membuka PNN itu. Walaupun saya sebenarnya tidak sepenuhnya sepakat dengan itu, karena di sana ada ruang guru ya, ruang khusus untuk guru di PNN. Jadi tidak boleh, seharusnya tidak boleh siapapun yang di luar guru yang masuk ke situ. Kemudian di iklan ini nanti anak-anak akan belajar atau berkegiatan dengan yang namanya P5, proyek penguatan profil dasar Pancasila. Pada tahun lalu kami berhadapan dengan pihak PGP, pihak PBB ya, PKB, yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa P5 itu tujuannya adalah, pokoknya adalah karakter. Dari keenam dimensi yang ada di P5 itu, dimensi 1 misalnya beriman, bertakwa, dan berakhlak karimah, berakhlak mulia. Itu pemahaman kita pasti mengarah pada anak-anak kita, anak-anak yang baik, yang dikenal Tuhannya, yang beribadah kepadanya, dan berinteraksi dengan samanya, dengan siapapun, dengan akhlak yang baik. Kemudian anak-anak berpikir atau berkata kritis. Mereka mampu untuk menanggapi apa saja yang mereka hadapi. Dalam kelas misalnya mereka belajar materi pembelajaran itu, mereka bisa dengan cepat mencernanya, memahaminya. Kemudian tidak perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu, atau memberikan komentar dan kata-kata. Kemudian anak kita mandiri, tidak bergantung pada pihak lain. Apa menjadi tugas mereka, tanggung jawab mereka kerjakan sendiri. Ya, walaupun dalam kenyataannya tentu saja mereka masih bisa berkelompok, berkolaborasi. Kemudian anak-anak berkebinekaan global. Sedangkan berkebinekaan global itu
Namun yang ada di hadapannya, yang ada di kiri kanannya, itu mereka memulai semakin menghargai. Apakah mereka yang berbeda agama, yang berbeda pandangan, yang berbeda sosial, dan lain-lain, jadi saling menghormati, saling menghargai. Kemudian bergotong royong, saling membantu, berkolaborasi. Sikap-sikap ini yang diharapkan dimiliki dan ditumbuh kembangkan oleh anak didik kita. Itulah tujuannya P5 diwujudkan, dimunculkan. Nah, P5 itu kadang-kadang dimaknai dengan proyek yang berlebihan, harus berwujud pada, misalnya kalau dia misalnya kearifan lokal, ada di sana misalnya anak-anak dilatih untuk mengenal dan membuat kuliner, misalnya masakan Antar. Itu biasanya itu menjadi hasil proyek, tapi itu bukan itu yang pokok. Pada saat mungkin dihindari ada beban-beban tambahan. Tetapi kalau itu nggak salah ya. Karena hari ini anak-anak kita banyak yang tidak mengenal apa yang ada di sekitarnya. Jadi itu seperti misalnya ya, masakan-masakan tradisional itu ya, itu sudah anak kita tidak kenal. Lebih lagi mereka sudah tidak mau minat itu, tidak mau mencicipi itu. Jadi mereka lebih suka membeli kue-kue yang dibungkus orang yang dari pabrik-pabrik itu. Karena itu belum tentu higienis, belum tentu memberi manfaat pada tubuh mereka, pada tubuh kita. Karena yang kita buat itu adalah dari bahan-bahan asli, bahan-bahan alami, yang tentu saja akan membawa manfaat bagi kita. Itu bagi. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya ingatkan pada hari ini bahwa kalau sekolah melaksanakan itu dan Bapak Ibu diminta untuk berpartisipasi ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak keberatan, karena itu semuanya untuk kepentingan. Ini sudah disampaikan oleh Bapak oleh Ibu kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu sudah menyerahkan anak-anak kemari dan mereka akan dididik, diajar. Mereka akan jadi anak-anak seperti itu. Anak-anak Bapak Ibu guru, percayakan kepada mereka untuk mendidik dan membina anak-anak. Ada hal-hal yang berkenan dikomunikasikan, tidak diskusikan, untuk mencari kesepahaman dan mengambil solusi terbaik. Supaya jangan ada hal yang tidak diinginkan yang muncul oleh masalah seperti itu. Kemudian pada kurikulum yang lalu, anak sekolah itu diharapkan mencapai namanya 4C, memiliki namanya 4C. Satu, critical thinking. Kalau di sini, kalau di
beberapa yang lalu di dalam berpikir kritis atau pernah kritis bersama. Ini yang penting. Anak berpikir kritis. Kritis itu adalah mampu cepat memahami apa-apa, mampu memberi reaksi secepat mungkin, kemudian mampu mengambil alternatif pemecahan. Yang kedua adalah collaboration. Kalau sekarang bergotong royong, kolaborasi, anak bekerja sama. Ini terus kita pupuk. Pada semua kita yang bekerja sama harus ada, kalau ada tak ada. Karena pada banyak hal kita yang bekerja sama daripada bekerja sendiri-sendiri. Itu adalah yang tidak boleh berkolaborasi. Kemudian ada creativity, ada kreativitas. Anak-anak kita diharapkan kreatif, berinovasi, bisa menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Atau kreatifnya itu misalnya dari instruksi guru membuat sesuatu yang sederhana, tapi karena kreativitasnya dibuatnya menjadi sesuatu yang kompleks, yang lebih tinggi kayaknya daripada apa yang dianjurkan. Melakukan banyak hal dengan ide-ide yang berbeda. Kemudian communication, berkomunikasi dengan siapa saja. Berhadapan dengan siapa saja, mampu mereka berkomunikasi. Dalam program sehari-hari menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang sopan, yang sesuai dengan budaya kita. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terdengar. Dan bergaul dengan baik, berbicara dengan santun dan sopan, untuk menjalin komunikasi yang baik, untuk saling bisa mengerti, saling bisa memahami di antara kedua belah pihak atau beberapa pihak.